Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru fisika dari SMA Negeri 1 Cilaku akan menjelaskan tentang materi pembelajaran untuk rangkaian arus bolak-balik bulan November. Di sini dikemukakan bahwa kuat arus dan tegangan AC yang dihasilkan dari generator AC itu dinyatakan dengan sebuah persamaan, yaitu arus sama dengan arus maksimum sin omega T dan tegangan sama dengan tegangan maksimum sin omega T. Formulasi ini lebih dihasilkan karena arus dan tegangan berupa gelombang sinusoidal seperti terlihat di gambar. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah menghitung daya. Daya seperti biasa ada beberapa formula yang memenuhi daya, yaitu antara lain mengalihkan antara hambatannya dengan arus. Nah, untuk daya ini harus menggunakan arus yang terlihat di alat ukur listrik seperti osiloskop atau voltmeter atau ampermeter. Jadi arusnya harus bersifat arus efektif. Nah, sedangkan arus efektif itu dibandingkan dengan arus maksimum itu memenuhi persamaan arus efektif sama dengan I maksimum per akar 2 dan tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Nah, ini adalah salah satu alat ukur yang berupa ampermeter, AVO ya, ampermeter, voltmeter dan ohmmeter. Nah, kemudian dalam arus AC itu ada rangkaian resistif, ada rangkaian induktif dan kapasitif murni. Ini rangkaian untuk yang mengandung resistor murni atau kita sebut rangkaian resistif, maka diagram fasornya akan terlihat seperti di layar, yaitu tegangan dan arus itu searah. Jadi ini yang akan ditekankan kepada anak-anak bahwa hasil dari rangkaian resistif itu tegangan dan arus adalah searah. Nah, kalau digambarkan diagram sinusoidalnya akan terjadi tegangan dan arus pada gelombang sinusoidal atau diagram sinusoidal akan terjadi sama fase, di satu fase. Nah, kemudian rangkaian AC untuk induktor murni atau kita sebut rangkaian induktif itu memiliki diagram fasor seperti di gambar, yaitu tegangannya mendahului. Ini kalau gambarnya seperti ini, maka disebutkan tegangannya adalah mendahului daripada arus sebanyak 90 derajat atau V per 2. Karena di sini jadi ada perbedaan antara tegangan dan arus, tidak sepase. Kemudian nanti akan berlaku hukum Ohmnya adalah I maksimum sama dengan V maksimum dibagi R, dan R itu berupa XL. Jadi XL itu adalah rangkaian reaktansi induktif atau pengganti hambatan untuk sebuah induktor. Kemudian untuk rangkaian yang kapasitor murni atau kita sebut rangkaian kapasitif, itu tegangannya terlihat di dalam diagram fasor itu adalah tegangannya tertinggal daripada arus sebanyak 90 derajat. Nah, jadi dituliskan menjadi sin WT min 90 derajat, di mana nanti akan dicari tegangan maksimumnya adalah dengan hukum Ohm, IM sama dengan WC. Ini untuk rangkaian kapasitif itu mengandung reaktansi kapasitif, yaitu XC sama dengan 1 per omega C, dan omega itu mengandung frekuensi rangkaian, yaitu 2VF kali C. Kemudian ini rangkaian RLC secara seri. Nah, di sini mengandung ada resistor, ada induktor dan kapasitor. Untuk induktor itu harus diubah menjadi reaktansi induktif, dan untuk kapasitor diubah menjadi reaktansi kapasitif. Nah, di sini terjadi
sudut fase untuk berbeda-beda keadaan. Jika sudut fase ini tegangan induktornya lebih besar daripada tegangan kapasitor, maka akan terjadi VL akan lebih besar daripada VC. Nah, seperti ini tegangannya seperti ini, V kuadrat untuk hambatan ditambah dengan VL dikurangi VC dikuadratkan. Nah, ini untuk perbedaan sudut fase tan V itu akan arus XL dikurangi arus XC dibagi arus hambatan. Dan diagram fasor yang terjadi adalah ketiga-tiganya ada, yaitu tegangan induktor, tegangan kapasitor, dan tegangan hambatan atau resistor. Seperti ini. Nah, ini persamaan impedansi. Jadi impedansi merupakan hambatan total dari seluruh rangkaian RLC seri, yaitu seperti Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat, seperti terlihat pada tampilan ini. Nah, ini adalah perbedaan sudut fase berdasarkan diagram fasor pada rangkaian RLC. Dilihat ini gambar yang pertama, ini menunjukkan XL lebih besar daripada XC atau hambatan di induktor lebih besar daripada XC. Maka hasilnya akan diagram fasornya XL yang biru ini ditambah diresultankan dengan resistor. Nah, yang kedua ini kalau XL dikurangi XC, ternyata XC yang lebih banyak, maka akan terjadi hasil resultannya adalah yaitu XC yang sisa tadi dengan R dikuadratkan menjadi impedansi. Sedangkan untuk impedansi yang XL-nya sama, XL sama dengan XC, maka hasilnya akan kembali seperti pada saat rangkaian memiliki hambatan saja. Nah, jika terjadi XL sama dengan XC, maka tadi selain kembali ke hambatan akan kembali ke asal, yaitu ke hambatan awal, maka terjadilah resonansi. Nah, resonansi ini menghasilkan sebuah frekuensi. Frekuensi resonansi dihitung berdasarkan besarnya induktansi dan kapasitansi dari kapasitor. Itu rumusnya FR sama dengan 1/2V akar 1/LC. Nah, impedansinya akan memiliki nilai minimum. Jadi jika Z sama dengan R, berarti impedansinya memiliki nilai minimum atau tidak menambah apapun dari hambatan yang sudah ada. Demikian Bapak dan Ibu materi pelajaran tentang arus AC. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.